Ini adalah materi pertemuan ke-9. Di materi ini kita akan melanjutkan materi pada saat sebelum UTS, yaitu perencanaan ide kreatif media cetak. Jadi ini yang seri keduanya ya. Boleh disimak baik-baik, kalau misalnya ada yang kurang paham, seperti biasa bisa ditanyakan nanti di ruang kelas. Oke, kita mulai ya dari yang pertama. Apa sih industri si media cetak ini? Kenapa ada? Kapan dia muncul? Itu di Indonesia ataupun di negara lainnya? Oke, industri media cetak ini sebetulnya menurut Albaran dalam bukunya tahun 96 dikatakan bahwa industri media cetak ini sebetulnya sebagai sistem ekonomi. Industri surat kabar ini mencakup kegiatan utamanya ada dua. Yang satu memproduksi, yang satu adalah konsumsi. Jadi dalam artian selain produksi, dia juga mengkonsumsi karena pada saat itu media informasi apapun tuh belum ada televisi, belum ada komputer, radio juga terbatas, maka yang menjadi patokan informasi atau acuan informasi itu adalah media cetak. Pada tahun awal 99 itu tercatat hanya 289 media cetak yang beroperasi di Indonesia. Kemudian menariknya 2 tahun kemudian itu menanjak sehingga menjadi 1881 media cetak yang beroperasi, sehingga ada sekitar hampir 1.500 sekian ya, hampir 1.500 sekian yang memang tertarik untuk bekerja atau membuat media cetak karena itu dianggap sebagai salah satu ranah menggiatkan perekonomian bangsa pada saat itu. Nah, sayangnya persaingan pasar yang begitu sangat ketat mengakibatkan banyak koran gulung tikar. Karena kenapa sih banyak koran gulung tikar pada saat itu ya? Pertama karena memang animo masyarakat tuh sudah mulai berkurang. Masyarakat tuh mulai memilih mana media yang cocok menurutnya. Sehingga pada tahun 2010, akhir tahun 2010, media cetak ini masih terbit dan itu hanya sebanyak 1.076. Jadi sekitar hampir 600-an ya, hampir 800-an itu gulung tikar. Kenapa gulung tikar? Karena tidak kuat dengan arus persaingan yang ada dalam media cetak sendiri. Kenapa tidak kuat? Ya karena bisa jadi isi berita, kemudian oplah penjualan, kemudian juga selain itu jumlah wartawan, penggajian, produksi dan lain sebagainya. Banyak aspek yang pada akhirnya industri-industri media cetak lain itu memilih untuk gulung tikar. Nah, menurut SPS atau disebut dengan Serikat Perusahaan Pers, kenapa sih pada tahun 2010 ini banyak sekali yang gulung tikar? Karena memang pada saat 2010 itu mulai rame-ramenya media sosial. Ada yang namanya Facebook, email, Google mulai digunakan, kemudian juga dulu ada Friendster, apalagi LinkedIn, Yahoo Messenger, banyak sekali ya. Mik-Tri kalau misalnya ada yang tahu. Terus sehingga muncul lagi perkembangan media sosial yang lainnya. Sehingga itu membuat terpengaruh orang yang terbiasa membeli koran, yang terbiasa membaca tuh mengurangi konsumsi bacaannya dengan menggunakan gadget ya. Karena pada saat itu komputer benar-benar sangat berkembang. Nah, sirkulasi opera ini dari yang asalnya 1.100 media cetak di Indonesia, akhirnya pada tahun 2013 itu hanya pada saat 3 tahun kemudian itu hanya mengalami pertumbuhan sebanyak 0,25%. Kenapa hanya sekitar 0,25%? Karena persaingannya adalah dengan media online dan digital yang benar-benar itu sangat cukup sulit dijangkau ya, sehingga banyak sekali yang akhirnya banyak gulung tikar. Nah ini juga beda kalau misalnya Cina, India dan Brazil ya. Offline di Indonesia tuh masih sangat jauh. Jadi misalnya di kita mengeluarkan berapa ratus juta untuk biaya produksi, penghasilan kita tuh nggak nyampe beratus-ratus juta, paling cuma hanya puluhan atau belasan juta saja, dan itu cukup akan sangat merugikan industri media cetak itu sendiri. Sebagai sistem, sebentar.
Sebagai sistem ekonomi sebagai sistem ekonomi industri, surat kabar ini mencakup dua kegiatan tadi ya, ada yang disebut dengan produksi dan konsumsi. Nah, di sini dikatakan bahwa provinsi dengan jumlah upah media cetak terbesar itu ada di DKI. Karena kenapa? DKI ini orang-orang yang cukup sangat sibuk, kemudian orang-orangnya juga beragam, ketika mereka tidak dari yang termiskin sampai yang terkaya ada semua di Jakarta. Terus kenapa di Jakarta masih sangat besar orang yang menonton, yang membaca, karena biasanya dilihat dari segi kesibukan, ketika dia tidak bisa pegang handphone, ketika misalnya dia berkendala untuk mengakses telepon atau mengakses internet, maka salah satu cara untuk mendapatkan informasi adalah dengan koran. Makanya kenapa koran begitu masih banyak bisa dijual di Jakarta, beda dengan di wilayah-wilayah lain. Kalau Jawa Timur itu ada sekitar 1.651.000, Jawa Tengah 811.000. Kemudian juga Jawa Timur nih saat ini semakin mengecil, karena kenapa? Jawa Timur sudah dikategorikan sebagai kota di Indonesia yang cukup sangat berkembang, atau misalnya biasa kita sebut kebanyakan orang-orang get rich Indonesia itu berkumpul di Surabaya, misalnya seperti itu ya, atau di Jawa Timur. Nah, kenapa sih jumlahnya makin mengerucut, makin mengecil dan lain sebagainya ya? Karena ternyata kita bisa tahu kalau misalnya minat baca orang Indonesia itu ternyata minim ya. Pertama tuh minat baca orang Indonesia itu minim. Kemudian selain minim juga mereka lebih senang mendengar, melihat daripada membaca. Jadi kalau misalnya mendengar dia bisa langsung mengasumsikan. Nah ini yang berbahaya, sehingga sebetulnya kita krisis literasi di Indonesia sendiri, itu adalah krisis literasi. Sama lah seperti kalian nggak akan baca atau nggak akan dengerin video ini kalau misalnya itu tidak ada dampak buat kalian, atau dalam artian bisa jadi kalian membaca atau mendengarkan video ini hanya karena absen gitu. Beda kalau misalnya tidak ada tuntutan. Biasanya orang mau melakukan segala sesuatu itu karena ada tuntutan di dalamnya. Seperti itu ya. Oke, di sini dikatakan bahwa sebetulnya untuk media cetak yang ada di Indonesia, Kompas ini menguasai 25% periklanan yang ada di Indonesia. Ini cukup menarik karena kenapa? Kalau misalnya orang beriklan di Kompas, itu bukan hemat budget ya, tapi lebih kepada ini, kalau misalnya dia beriklan di Kompas, otomatis return money-nya tuh cepat gitu. Jadi maksudnya balik modalnya itu cepat. Selain balik modal juga ngerasa bahwa kalau dengan adanya si periklan 25% periklan ini justru membuat sesuatu menjadi sangat apa ya? Sangat mudah dilihat orang, karena Kompas cukup besar ya korannya. Terus di bawah Kompas juga ada Jakarta Post, 11 Lokal dan lain sebagainya. Banyak sekali ya, ada tabloid dan lain sebagainya. Makanya Kompas termasuk salah satu industri media cetak yang bisa bertahan dan bisa masuk ke segala lini masa. Misalnya dia ada anak cabangnya tuh, misalnya kayak grup Kompas tuh ada Jakarta Post, Harian Warta, majalah Intisari, koran lokal, tabloid, penerbit buku, bahkan sekarang sudah punya stasiun televisinya sendiri. Hanya satu-satunya media cetak yang bisa masuk ke segala lini masa. Ini keren banget di Kompas ya. Nah, tadi kita bicara tentang media cetak. Nah, sekarang yang akan kita bicarakan adalah mengenai sejarah tabloid. Coba bisa kalian lihat gambar yang ada di layar ini. Ini ada beberapa jenis majalah yang ada beberapa jenis tabloid yang kalau kalian tahu, Wanita Indonesia, Pulsa, Nurani, Nova, Otomotif, Biker, dan lain sebagainya. Mana yang masih bertahan? Pulsa udah nggak ada, Rumah udah nggak ada, Nurani udah nggak ada, Nova setahu Ibu ada tapi sangat terbatas. Wanita Indonesia masih ada tapi juga terbatas. Jadi sebetulnya apa sih isi tabloid ini? Jadi tabloid ini sebetulnya berasal dari bahasa Latin yang artinya itu tabula. Tabula ini merujuk kepada bentuk dan ukuran isinya, karena dia besar, karena ukurannya besar, isinya seperti majalah, tapi ukurannya besar seperti koran. Tabloid itu seperti itu. Dan dia pertama kali terbit justru di New York, Amerika Serikat, pada tahun 1919. Jadi justru ketika kita masih dijajah, Amerika Serikat itu dia sudah apa ya?
Amerika Serikat itu justru dia sudah memulai perindustrian media di tabloid ini sehingga wajar kalau misalnya apa Amerika Serikat itu dikategorikan sebagai negara maju bukan negara berkembang ya. Oke, kita lihat bagaimana dengan perkembangan tabloid di Indonesia. Nah, perkembangan tabloid di Indonesia ini merupakan generasi ketiga ketika muncul dari yang namanya media cetak, ada surat kabar dan majalah. Pertama udah pasti surat kabar dulu, baru ada surat kabar dibuat majalah. Kalau surat kabar kan kebanyakan isinya berita, kemudian dia monoton, tidak ada warnanya, kurang menarik, kertasnya juga menggunakan kertas buram yang dimana kertasnya itu kertas yang jauh lebih murah. Kemudian muncullah majalah kertasnya lebih tebal, lebih menarik isinya, lebih banyak warna, eye catching, enak dibaca dan lain sebagainya. Nah, tabloid muncul itu adalah mengkombinasikan antara si koran dengan si majalah. Jadi ukurannya ukuran koran, kemudian isinya seperti majalah, sehingga muncullah tabloid. Nah, ini yang diusung oleh si tabloid yang ada di Indonesia. Nah, kenapa dikategorikan sebagai generasi ketiga? Karena dia beredar tahun 82 pada saat Orde Baru ya. Jadi waktu zamannya Soeharto tuh tabloid itu sudah bermunculan. Jadi kalau misalnya pertama kali tandainya oleh apa Tempo, nah Tempo tuh masih ada sampai sekarang, ada Graffiti dan lain sebagainya. Nah, terus apa saja nih yang menjadi karakter tabloid? Ini cukup menarik ya. Jadi yang menjadi karakter tabloid itu adalah pertama publisitas. Publisitas itu sudah pasti untuk mempublikasikan segala informasi ke halayak. Kemudian untuk aktualitas, kenapa untuk aktualitas? Karena dia harus menyajikan informasi seaktual yang ada di koran. Karena kan tadi yang Ibu bilang, dia ini perpaduan antara koran dan majalah. Selain hanya publikasi dan informasi, tapi dia juga informasinya harus aktual, jadi nggak boleh lama informasinya gitu. Terus juga dia terdokumentasi dengan baik, penyajiannya lebih dalam, beda dengan koran, jadi dia biasanya jauh lebih spesifik dan lain sebagainya, dan cukup sangat beragam ya. Terdapat gambar lebih banyak, covernya sebagai daya tarik. Kenapa covernya sebagai daya tarik? Ya tadi yang dibilang bahwa memang ini perpaduan antara keduanya, antara si koran dengan si majalah tadi gitu. Kita gampang mengenal, oh ini tabloid karena ya ukuran dan gambarnya juga beda banget dengan si koran. Selain itu juga bentuk kertas yang dipilihnya juga berbeda gitu. Bukan bentuk tapi jenis korannya juga, jenis kertasnya juga berbeda ya. Kemudian juga dia semi koran, semi majalah, tadi juga sudah dijelaskan. Nah, terus apa yang membedakan majalah dengan tabloid? Ini masih banyak yang kurang tahu. Jadi yang membedakan majalah dengan tabloid itu dari jenis kertasnya, itu sudah pasti. Kalau jenis kertasnya apa tuh majalah tuh dia tipis dan lebih lebih licin ya daripada si tabloid. Kalau tabloid tuh mirip kayak kertas-kertas HVS lah. Terus itu dari segi ukuran udah pasti, isi pesan atau informasinya juga membedakan. Karena kalau isi pesannya tuh majalah tuh benar-benar biasanya sangat hiburan, tapi kalau misalnya tabloid itu ada apa ya? Ada unsur berita di dalamnya gitu. Gambarnya juga tentu sangat berbeda. Nah, apa saja yang menjadi fungsi dari tabloid? Pertama, fungsi dari tabloid adalah untuk menginformasi. Menginformasi siapa? Menginformasi halayak sudah pasti. Menginformasi masyarakat yang ingin mengetahui berita sekaligus hanya sekedar informasi saja. Terus mendidik. Bisa ada konsultasi dokter, psikolog atau ahli-ahli di bidangnya. Dan yang ketiga adalah untuk menghibur. Nah, kenapa informasi ini dikategorikan untuk menghibur ya? Karena memang di sini dikatakan bahwa tabloid itu tidak boleh sekaku seperti koran. Kalau koran kan isinya kaku karena benar-benar berita semua. Tapi kalau di sini bagaimana cara kita bisa ada misalnya gosip ataupun yang lainnya yang ada di si tabloid tersebut. Nah, kemudian apa yang menjadi menarik dari tabloid? Kalau tabloid itu pertama dia reporting. Jadi dia biasanya melakukan wawancaranya khusus langsung dengan sumbernya, kemudian diangkat menjadi satu profil di tabloid tersebut dengan foto artis yang begitu besar ya.
eye catching karena kenapa enak dilihatnya, beda dengan koran. Koran kan hanya banyak tulisan, gambarnya juga kurang menarik karena jenis kertas yang dipilih, kemudian gambar-gambar yang dibatasi. Beda dengan majalah. Beda dengan tabloid. Kalau tabloid justru gambarnya bukan gambar ya, tapi si iya betul, gambarnya itu jauh lebih banyak, lebih menarik, tulisannya juga menggunakan beberapa warna yang sangat menarik. Halayak mudah dipantau karena tahu segmentasinya siapa siapa aja. Biasanya kalau tabloid pulsa biasanya anak muda, kalau tabloid olahraga tuh biasanya lelaki, tabloid kayak Nova tuh biasanya perempuan. Ini bersifat feature dan straight news, jadi ada dua, dia bisa feature, bisa juga straight news. Terus yang sudah pasti terdokumentasikan jelas rinci apa saja yang ada di dalamnya. Kemudian pemberitaan di tabloid boleh dipesan. Nah ini jadi tergantung kita request-nya ingin menginformasikan mengenai apa, seperti itu. Nah, apa yang menjadi kelemahan dari tabloid? Yang menjadi kelemahan dari tabloid itu sendiri adalah, pertama, pemberitaannya itu terbatas. Biasanya akan mengangkat satu tema besar saja untuk menjadi korelasi ke halaman-halaman selanjutnya gitu. Per edisinya bisa seperti itu. Dan ukurannya terlalu besar ya, karena memang balik lagi tadi dia bukan majalah, tapi ukurannya menggunakan ukuran koran. Dan memiliki daya tarik tersendiri karena harganya kan kalau majalah tuh harganya bisa 20.000 sampai 30 ribuan, koran tuh 2 ribuan. Nah, kalau si tablet ini ada di tengah-tengah. Jadi dia tuh antara tidak terlalu murah tapi tidak terlalu mahal juga kayak gitu. Nah, ini ada beberapa konglomerat di media cetak ya, ini orang-orang kaya yang berada di media cetak nih, kalian bisa baca. Banyak banget, itu dari yang MNC Group sudah pasti, orang paling terkaya. Kemudian Mahaka Media Group punyanya Erick Thohir, Kompas Gramedia, Jawa Pos, Media Bali, Elang Mahkota punyanya Emtek ya, Elang Mahkota Teknologi, kemudian Lipo Group, James Riyadi ya, James Riyadi ini dikenal sebagai Sembilan Naga sebetulnya. Ada Bakri dan Brothers, kemudian Femina Group, Media Group, Mugia. Ini orang konglomerasi atau orang-orang yang kaya di bidang media, dan ini tuh tidak terhitung kekayaan yang mereka miliki. Oke, kita bicara tentang media cetak dan kreatif. Apa yang kalian lihat dari gambar ini? Menarik ya? Dibuka halaman selanjutnya, ngambil paket. Dibuka halaman selanjutnya, menerima paket. Ini dibolak-balik sama aja. Jadi, dia tidak menggunakan kata-kata, dia tidak ada pesan tertulis, tapi pesannya disampaikan melalui gambar. Sehingga maknanya orang, oh ini toh maksudnya gitu. Orang tuh langsung notice dengan pesan yang disampaikannya. Nah, kemudian apa yang harus ada dalam si media cetak? Dalam media cetak ini harus digunakan beberapa anatomi dalam penggunaannya. Pertama, headline ya. Judul yang tentu harus ada dengan kaitannya dengan body copy. Judulnya ini apa? Judulnya itu adalah tulisan yang begitu besar, kemudian mencolok, sehingga mudah relate atau mudah dibaca dan dikenali. Oh, hari ini tuh berita di tabloid ngebahas tentang apa ya? Karena kan tadi disampaikan kalau misalnya tabloid itu dia cuman punya satu tema besar, dan satu tema besarnya itu saling keterkaitan satu sama lain. Nah, makanya kenapa dalam headline atau judul ini harus ada kaitannya dengan body copy. Body copy itu apa? Judul-judul kecilnya ya, seperti itu. Jadi judulnya tuh apa yang dibahas. Nah, ini biasanya disebut dengan dengan headline. Nah, kedua ada visual, ilustrasi gambar atau foto orang, model, ataupun yang berkaitan dengan konsep kreatif. Jadi, kalau misalnya hari ini membahas tentang pernikahan, maka biasanya yang diangkat adalah orang-orang yang baru menikah ya. Kemudian atau bisa jadi yang diangkat adalah tentang usaha baru si artis atau tokoh yang memang diangkat pada tabloid hari itu atau pada tabloid minggu itu ya. Nah, ini yang disebut dengan visual ilustrasi gambar atau foto orang atau model. Jadi tergantung mana yang digunakan.
Next, kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan body copy. Nah, ini menarik juga. Body copy ini seperti apa sih? Nah, body copy ini adalah lebih rinci tentang produk-produk atau jasa yang akan dijual. Ini sih, kan kalau misalnya kalian lihat majalah, ini sebetulnya enaknya tuh praktek ya. Jadi di bawah majalahnya dikasih lihat, si tabloidnya di bawah dan dikasih lihat. Oke, jadi sebetulnya ini lebih kepada body copy itu memberikan informasi lebih rinci. Kalau misalnya kalian lihat tabloid kan suka ada judul-judul kecil tuh, judul-judul kecil, kemudian ngebahas tentang apa. Nah, itu disebut juga dengan body copy ya. Itu disebut juga dengan body copy. Kemudian di sini juga di sini juga ada yang disebut dengan product shot. Nah, produk shot atau foto produk ini seperti apa? Biasanya ada merek-merek tertentu, entah itu misalnya panci, ya kalau misalnya ada yang jual yang iklan itu panci, tempat tidur, kulkas atau apapun lah ya, ada produk-produknya. Jadi ada penjualan di dalamnya. Kemudian ada baseline. Nah, baseline ini biasanya paling bawah. Kalau baseline tuh coba kalian lihat ya di tabloid manapun, di paling bawah itu selalu ada tulisan tentang apa ya, biasanya tuh nomor telepon, nomor handphone, fax, WhatsApp, email, kemudian alamat-alamat yang berhubungan dengan layout iklan. Nah, biasanya ini gimana caranya kalau misalnya kita tertarik untuk memasang iklan di media cetak tersebut atau di tabloid tersebut, seperti itu. Oke, kita next ya. Tadi ada body copy, product shot, sama baseline. Nah, cara menulis headline itu adalah dengan memilih kata yang baik. Itu yang paling penting ya. Dengan memilih kata yang baik, hurufnya harus jelas, mudah dibaca, lebih besar dari body copy. Jadi kalau misalnya ada tulisannya lebih besar itu body copy, yang lebih kecilnya itu yang paling besar itu disebut dengan headline. Kalau misalnya yang agak kecil, yang setengah lah, maksudnya agak besar itu disebut dengan body copy. Jadi ini ukurannya baik tebal atau kecil ya. Ini seperti majalah yang ini tuh kalau dibalik tuh sebenarnya 2 halaman ini ya, tapi bisa dibuat seolah-olah jadi 1 halaman. Coba kalian lihat nih, dari 3 ini mana kalimat yang paling tepat? Tips langsing bagi wanita, cara tepat langsing dalam 14 hari, atau cara tepat langsing dalam 15 menit. Nah, ini yang harus membuat sebuah headline itu menarik dibaca sama orang ya. Kalau misalnya tip langsing bagi wanita itu biasa, apa yang menarik? Orang tuh pasti nggak akan mau lihat juga karena biasa aja tips langsing doang. Atau misalnya cara tepat langsing dalam 15 menit, ya iya kali cara langsing bisa 15 menit kan nggak masuk akal ya. Nah, jadi yang tepat dan masuk akal itu adalah apa kata-katanya? Cara tepat langsing dalam 14 hari. Jadi, oke, saya tahu nih untuk nggak kelamaan 14 hari, kemudian juga saran yang disampaikan dalam si tipsnya itu juga masuk akal, misalnya seperti itu. Itu yang disebut bagaimana cara menulis headline itu tetap masuk akal ya, jadi nggak mengada-ngada. Nah, ini juga ada dari gaya struktur kalimat headline itu ada yang membuat penasaran, ada pertanyaan yang menggoda, mengejutkan, retorika, dan bujukan. Nah, kalau pernyataan itu seperti iklannya KitKat. Kalau KitKat tuh udah bikin pernyataan dengan tagline-nya nggak ada break, ada KitKat. Jadi mau nggak mau kalau kamu mau istirahat, pengen relax, pengen menikmati hidupnya, pakai KitKat. Nah, misalnya seperti itu. Itu yang disebut ada break, ada KitKat. Jadi dia sudah membuat tagline dengan pernyataan. Kemudian bagaimana dengan bentuk konsep membuat penasaran. Nah, untuk membuat penasaran ini ternyata ada juga ya wanita yang jatuh cinta pada tahi lalat. Nah, ini membuat orang penasaran. Wah, ternyata ada juga ya orang yang cinta sama punggung seseorang. Nah, misalnya seperti itu. Jadi dibuat kalimat yang seolah-olah menjadi penasaran orang, seperti itu. Kalau misalnya pertanyaan menggoda, pikiran nakal apa yang selalu ada di benak kamu? Biasanya ini ditokohkan atau headline ini biasanya dengan perempuan seksi, biasanya dengan memunculkan perempuan seksi seperti itu, sehingga nanti yang lihat tuh akan punya pikiran-pikiran liar ya, seksualitas ya di dalamnya gitu. Kemudian ada yang mengejutkan, biasanya pakai gebrak meja, pilih dong, misalnya kayak gitu, gunakan akal sehat, pilihan baru, misalnya kayak gitu ya.
itu lebih, biasanya gebrakan-gebrakan sambil marah-marah atau berantem, intinya tuh untuk mengejutkan dulu halayak bahwa sebetulnya itu iklan ya. Kemudian ada retorika. Adakah wanita yang tidak ingin cantik? Nah, ini tuh lebih kepada pertanyaan semi menggoda, kemudian pertanyaannya juga kayak nanya seolah-olah tuh perempuan tuh nggak ada yang ingin cantik, padahal semua ingin cantik. Jadi pertanyaan retorika tuh seperti itu. Kalau yang bujukan ini cukup agak menyentil. Jadi bila Anda eksekutif cerdik, Anda pasti pilih handphonenya Samsung. Maksudnya di sini ada plesetan dari handphonenya Samsung gitu. Jadi bukan memilih handphonenya si Samsul, tapi harus milih handphonenya Samsung kayak gitu. Jadi ada bujukan-bujukan kalau pengen terlihat kaya, sudah waktunya kamu pakai iPhone. Nah, misalnya seperti itu adalah disebut dengan kalimat atau headline bujukan gitu ya. Kayak ini ada menulis body copy. Kalau body copy itu yang pasti harus tahu dulu nih manfaat produknya, manfaat dari produknya apa. Jadi benar-benar harus dikasih tahu juga fasilitasnya, kegunaannya, manfaatnya apa, kenapa begitu menarik, pesan yang diharapkan untuk dilakukan konsumen misalnya beli sekarang juga kamu akan mendapatkan garis ABCD. Sama lah kayak TV shop ya, TV shop tuh tapi ini kita tapi kita tulis dalam media cetak. Nah, ini yang menarik gitu. Kalimatnya harus efisien, efektif, singkat, padat, menarik, dan mudah ditangkap oleh target audience. Jadi benar-benar harus apa ya, se-eye catching mungkin ketika orang baca tagline kita, ketika orang baca berita kita tuh orang langsung tertarik dan pengen beli gitu. Nah ini memang susah gampang. Kalau misalnya literasi membaca kita kurang, kemudian juga kita mencari informasinya kurang, makanya perlu banyak literasi membaca, perlu banyak literasi menonton dan lain sebagainya sehingga kreativitas kita dalam menulis itu makin meningkat seperti itu. Nah, ini tugasnya adalah carilah satu produk yang ingin diiklankan untuk media cetak. Jadi kalian harus cari produk yang ingin diiklankan dalam media cetak. Tentukan kreatif brief-nya, jadi harus tahu ya tadi ada kreatif brief-nya itu ada apa aja, ada headline, body copy, kemudian ada baseline, ada yang produk tadi ya. Buat juga iklan yang ada di produk tersebut. Ini media cetaknya itu ada headline, visual, body copy, product shot, sama baseline. Nah, karena kita kondisinya sekarang online bukan offline, maka seperti biasa kita akan kalian akan minta untuk membuat tabloid atau koran atau majalah ya media cetak yang ada pada Instagram kalian. Jadi didesain ya. Kalau misalnya di kelas itu biasanya kita kayak ngeliping, kita bikin lagi kalian bawa buku gambar besar, kemudian bawa koran, bawa bawa apa lagi tuh, bawa majalah, bawa tabloid, terus kita gunting-gunting, terus kita tempel-tempel, dan itu jadi bikin tabloid versi kalian. Cuman karena kita offline, online, jadi kita maksimalkan dengan media pembelajaran kita untuk tugas yaitu di Instagram ya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas terkait tugasnya, kalian nanti bisa tanya di ruang kelas seperti biasa ya. Materinya sudah selesai sampai sini. Terima kasih.